ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Hari ini kita akan belajar konsep keempat dari ilmu komunikasi Islam. Telah kita pelajari, yang pertama adalah komunikasi ini ada sejak manusia ada. Yang kedua, komunikasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Dan yang keempat, hari ini kita akan belajar bahwa komunikasi Islam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kita akan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam telah menyebutkan Dia telah menjadikan untuk kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Perangkat-perangkat yang Allah sediakan untuk manusia. Berkomunikasi ini adalah nikmat yang sangat besar, bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebab itu kita harus sadari betul ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Diberikan perangkat-perangkat komunikasi yang lengkap. Sebelum keluar suara yang kita inginkan, ada perangkat tenggorokan. Kemudian nanti ada langit-langit, ada lidah, ada gigi. Itu semua nanti lalu kita pikirkan sesuatu. Kita memikirkan sesuatu, keluar kata yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu semua adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita renungkan terus. Kita renungkan terus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan merupakan menjadi konsep dasar dari ilmu komunikasi Islam. Dengan merenungkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa anugerah. Dia memberikan kepada kita perangkat ilmu komunikasi, perangkat berkomunikasi ini, maka kita akan sadar bahwa kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, perasaan yang hendak kita tumpahkan, gagasan yang hendak kita sampaikan, itu adalah bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah kita selain bisa menyampaikan, orang bisa menerima sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana rasanya kalau kita menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan ternyata tidak sampai kepada orang. Yang kita maksudkan sesuatu ternyata orang memahaminya lain. Itu adalah bagian daripada siksaan. Kita nggak mungkin untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan kalau orang tidak memahami apa yang kita inginkan. Ini adalah bagian-bagian daripada rahmat yang harus kita pahami betul, bahwa berkomunikasi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pencinta komunikasi Islam, dalam ilmu komunikasi Islam kita memahami di antara bentuk dari komunikasi adalah komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada kita ruang untuk mengadu kepadanya. Kalau bersalah, dalam kondisi kita ketika bersalah itu merasakan sesuatu tidak nyaman, kita menjadi serba salah, kita menjadi sangat gelisah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istighfar, untuk bertaubat. Ini luar biasa. Sehingga rasa kegalauan kita, kegelisahan kita itu ketika kita tempahkan kepada Allah, Allah menerima kita untuk bertaubat
dalam waktu 24 jam non-stop. Tidak Allah Subhanahu wa taala tutup pintu kita untuk bertaubat. Ini bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Di antara bentuk komunikasi juga, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga, Islam memberikan aturan-aturan. Contoh umpamanya, kita tidak boleh untuk saling tidak bersapa lebih daripada 3 hari. Kalau kita merasakan sesuatu tidak nyaman, atau kita jengkel dengan orang, ada kesalahan yang orang lakukan, kita diberikan kesempatan untuk tidak menegur 3 hari. Tapi setelah itu kita harus bangun kembali komunikasi. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memahami ajaran ini, orang yang ingin mengamalkan ajaran ini. Bayangkan kalau semua orang bersalah, kita jengkel dengan orang, lalu kita tidak disapa oleh orang, kita tidak bisa menyapa orang, apa akan terjadi, seperti apa kehidupan ini? Jadi aturan-aturan agama ini membuat kita sangat lapang di dalam menjalani kehidupan, karena dengan menjalani kehidupan dengan cara-cara yang diajarkan oleh agama kita ini, kita akan menjadi hidup yang sangat nyaman. Dan itu adalah bagian daripada tujuan kita berkomunikasi. Islam adalah mendatangkan kenyamanan bagi sesama dan menyelamatkan diri sendiri. Pendengar dan pencinta ilmu komunikasi Islam, cara kita untuk menyampaikan konsep yang keempat ini, tujuannya adalah memahami tujuan dan konsep yang keempat ini, konsep dasar, tujuan dan targetnya adalah membentuk cara pandang kita bahwa komunikasi adalah rahmat Allah. Untuk apa ini? Ketika kita memahami bahwa ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak boleh sembarangan memanfaatkan perangkat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ini dipakai untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bangun betul kesadaran ini. Komunikasi adalah kasih sayang Allah. Kemampuan kita berkomunikasi bagian daripada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, jangan manfaatkan perangkat yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih kita kesempatan untuk mengadu kepadanya, manfaatkan. Allah larang kita untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, manfaatkan itu. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita sebagai manusia yang melaksanakan ajaran agama ini. Jadi komunikasi, sekali lagi, bentuk kasih sayang Allah. Manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Telinga kita manfaatkan untuk yang baik-baik, mata kita manfaatkan untuk melihat yang baik-baik, hati kita manfaatkan untuk memikirkan yang baik-baik, menampung yang baik-baik. Kemudian setelah itu manfaatkan berbagai macam ajaran yang akan memberikan penuh kasih sayang kepada kita, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bergaul dengan sesama, dan tidak boleh memutus hubungan. Ini adalah semua bentuk kasih sayang Allah yang harus kita jadikan prinsip di dalam berkomunikasi secara Islami. Mudah-mudahan dengan 4 prinsip yang sudah kita pelajari ini, kita sudah semakin memahami betapa kuatnya ilmu komunikasi Islam ini untuk menjadi bagian daripada gaya hidup kita, bagian daripada cara bermuamalah kita. Sekali lagi, 4 hal. Yang pertama, komunikasi Islam ada sejak manusia ada. Yang kedua, komunikasi terkait dengan hakikat manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang keempat, komunikasi adalah kasih sayang Allah terhadap manusia. Dia sangat mengakar sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita ingin menjadi manusia yang hakiki, maka laksanakan 4 dimensi ilmu komunikasi Islam. Yang ketiga, pelajari
ilmu ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Yang keempat, manfaatkan nikmat Allah berupa pendengaran, penglihatan, hati kita, dan berbagai perangkat ini untuk kita jadikan kesempatan meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan perangkat komunikasi untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa semakin memahami karakteristik daripada ilmu komunikasi Islam, dan insya Allah sampai jumpa di konsep dasar yang lain di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.